Shalom, selamat malam Bapak Ibu pengurus Shalom. wilayah, pengurus lingkungan, para fasilitator, Emauser, dan semua pencinta kitab suci baik dari paroki Kelapa Gading maupun dari luar paroki. Tidak terasa seminggu sudah berlalu, bila Rabu yang lalu kita berjumpa dalam acara gokil, maka malam ini kita berjumpa dalam acara kegiatan kerasulan kitab suci paroki Kelapa Gading dalam bentuk kemasan yang lain, yaitu Sumur Yakub. Kemasannya beda, tapi isinya sama, yaitu pembahasan kitab suci. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu untuk terus mengikuti acara KKS Kelapa Gading ini, baik dengan hadir secara langsung dalam Zoom ini, maupun dengan berpartisipasi dalam mendengarkan rekamannya di YouTube. Tema acara Sumur Yakub malam ini adalah Raja yang Memberi Keselamatan, mengambil materi dari Injil Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang ibu cantik. Siapakah dia? Sebagian dari Bapak Ibu pasti pernah melihat ibu cantik ini karena beliau melayani di paroki Kelapa Gading kita. Baiklah, saya perkenalkan narasumber kita, Ibu Mega. Selamat malam, Ibu Mega. Selamat malam, Luciana. Nama lengkap Ibu Mega adalah Imelda Megasari Widiati. Beliau adalah umat lingkungan Brigita II, lulusan dari KPKS Santo Paulus Angkatan ke-30. Saat ini beliau termasuk dalam tim sekretariat KPKS Santo Paulus Jakarta dan Prodiakones Paroki Kelapa Gading. Demikianlah sedikit perkenalan kita dengan Ibu Mega. Kita akan lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Harun. Silakan Pak Harun. Terima kasih Bu Lucy. Sahabat-sahabat semua pencinta kitab suci, marilah kita hening sejenak untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih, khususnya pada hari ini Engkau telah memberikan kami kegiatan di pagi, siang, sore hari, bahkan pada malam hari ini kami pun diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sabda-Mu yang menghidupkan, yang rencananya akan dibawakan oleh Ibu Imelda Megasari. Semoga apa yang dibicarakan, apa yang dipaparkan seturut dengan kehendak-Mu, karena malam ini sekarang juga Yesus Putra-Mu ada di tengah-tengah kita. Sehingga apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami bahas, apapun yang kami sharing, itu adalah daripada-Mu sendiri. Ya Tuhan, sertailah kami dalam acara virtual ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar perangkat internet dan wifi berjalan lancar, tidak mengalami gangguan yang berarti. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami peroleh menjadi buah-buah yang manis, buah-buah yang harum, dan menjadi remah kehidupan kami sehari-hari berkat kasih sayang-Mu yang besar kepada umat-Mu yang berdosa ini. Kami pun mau menyapa teman-teman yang mungkin masih belum hadir, kiranya Engkau antar mereka, Engkau tuntun mereka bisa bergabung bersama-sama kami di acara Sumur Yakub ini. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, berkat kasih-Mu yang besar, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita akan mendengarkan pemaparan materi, dan seperti biasa, bila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menuliskan dalam chat atau menyampaikan secara langsung saat sesi tanya jawab nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Mega untuk memulai pemaparannya. Terima kasih banyak Bu Luciana. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya izin share file. Pertama, ini adalah perdana bagi saya untuk hadir di Sumur Yakub paroki kita, paroki Kelapa Gading. Jadi selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dan tentu saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam ini kita akan menggali bacaan untuk hari Minggu biasa tanggal 20 November 2022 yang merupakan hari Minggu biasa terakhir untuk tahun liturgi gereja, karena kita akan mulai tahun liturgi baru pada Minggu Advent pertama. Pada hari Minggu tanggal 20 November nanti, kita juga merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Sedikit latar belakang dari hari raya ini. Hari ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 melalui surat ensiklik Quaes Primas pada tahun 1925. Awalnya dirayakan pada setiap hari Minggu terakhir bulan Oktober, menjelang hari raya Semua Orang Kudus. Namun sejak tahun 1970, perayaan ini mengalami perubahan, penekanan pada Kristus yang lebih bercorak eskatologis. Oleh karena itu, penempatan tanggalnya pun berubah, bukan lagi hari Minggu terakhir bulan Oktober, tetapi pada hari Minggu menjelang hari Minggu pertama Advent. Jadi sebagai penutup, bacaan ini sebagai penutup tahun liturgi gereja, menjadikan kisah Kristus adalah Alfa dan Omega. Pada outline materi yang akan kita gali malam ini, kita akan bicara tentang konten apa sih akan kita lakukan pada malam ini. Kemudian kita akan membaca Injil bersama dan melihat beberapa pokok pemikiran yang hendak digali, antara yang terkait Raja yang diolok-olok, ingatlah aku, dan Raja yang memberi keselamatan. Kemudian kita memiliki materi renungan. Ini kontennya. Kita akan pertama membaca Injil, kemudian kisah tentang penyaliban saat Yesus bergantung disalib bersama dua orang penjahat. Kita juga memiliki renungan dan sharing iman, berbagi pengalaman iman. Pada slide berikutnya, kita akan mulai dengan bacaan Injil. Kita mulai membaca bersama Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang layak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan Tuhan, setelah kita membaca ini, mari kita melihat lebih jauh tentang penyaliban Yesus. Dan sebelum kita menggali lebih jauh, mari kita bicara tentang penyaliban itu sendiri. Penyaliban jelas suatu hukuman yang luar biasa yang dijatuhkan kepada penjahat besar, para pemberontak, musuh pemerintah. Pelaksanaannya pun luar biasa, dipertontonkan, diarak di jalanan, ditelanjangi sampai menuju tempat diarak di perjalanan sampai menuju tempat penyalipannya. Benar-benar menjadi ajang penghinaan dan parade penderitaan yang amat sangat. Bagi saya pribadi, setiap saya merenungkan kisah penyalipan Yesus, hati saya memang terasa tersayat, namun saya juga merasakan kekuatan kasih yang luar biasa. Saya merasa begitu dicintai Yesus. Jika kita membaca Injil Lukas tentang kisah penyalipan Yesus, kita dapat melihat 2 ayat pertama menyebutkan bahwa latar tempat kisah tersebut bernama tengkorak. Lukas tidak menyebutkan Golgota. Lukas juga langsung menegaskan bahwa Yesus disalib bersama 2 orang penjahat, yang seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Lantas Lukas menuliskan Yesus berdoa memohon pengampunan bagi para musuhnya. Jika kita membandingkan dengan Injil Markus, kisah penyalipan dalam Injil Lukas terasa tenang. Tidak terdapat cerita Yesus yang merasa ditinggalkan Allah atau merasa haus. Lukas menggambarkan Yesus yang penuh penguasaan diri, menyerahkan rohnya ke dalam tangan Allah Bapanya. Kepala pasukan yang bertugas pada peristiwa penyalipan Yesus juga tidak membuat pernyataan kristologis bahwa Yesus adalah anak Allah seperti dalam Markus bab 15 ayat 39. Kisah ini dimulai dengan partisipasi dari orang banyak yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Dan juga partisipasi para pemimpin atau para pemuka Yahudi. Lukas mengkontraskan orang banyak dengan para pemimpin. Orang banyak tidak mengejek Yesus. Mereka hanya dia melihat para pemimpinlah yang mengejek Yesus. Pada ayat 35, 36, dan 37, kita melihat bagaimana Yesus diolok-olok. Kita menjumpai 3 olokan, yakni dari para pemimpin, dari para prajurit, dan dari salah satu penjahat yang disalib bersama Yesus. Para pemimpinlah yang melontarkan ejekan pertama tentang keselamatan. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kita membaca Injil Lukas, sebetulnya kita mendapatkan bahwa Yesus kerap menyelamatkan orang lain. Pada Lukas bab 7 ayat 50, Yesus telah menyelamatkan seorang perempuan yang berdosa. Perempuan berdosa yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Yesus berkata pada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Kisah kedua tentang penyelamatan Yesus adalah dalam Lukas bab 8 ayat 48. Yesus menyelamatkan perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Perempuan itu maju dan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dalam Lukas 17 ayat 19, kisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan kisah terakhir yang kita bisa lihat tentang penyelamatkan Yesus adalah
Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada semua kisah itu Yesus berkata, pergilah, berdirilah, melihatlah, lantas diikuti dengan kalimat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita sebagai pembaca Lukas mengetahui bahwa mereka yang diselamatkan oleh Yesus itu adalah mereka yang diselamatkan oleh iman. Namun dalam ayat 35 tentang ejek olok-olokan dari para pemimpin agama. Pemimpin agama itu berbicara tentang keselamatan fisik yang harus dilakukan Yesus bagi dirinya sendiri. Biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka mengacu pada upaya Yesus menyelamatkan diri dari kematian di kayu salib. Lalu Lukas juga mengemukakan para pengejek menyebut Yesus sebagai yang terpilih. Jika kita menggali Injil Lukas, hanya Injil Lukaslah yang menggunakan gelar Ia yang terpilih. Gelar yang sama digunakan Lukas dalam kisah transfigurasi pada bab 9 ayat 35 tentang suara dari awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas tidak mengemukakan Yesus sebagai Raja Israel seperti Markus bab 15 ayat 30 dan Matius bab 27 ayat 42. Sebutan yang terpilih ini tidak terlalu menyolok, maka digunakan oleh Lukas. Ia tidak menyolok bagi pembaca Yahudi. Olokan yang kedua dari para prajurit yang menghunjuk-hunjukkan anggur asam yang biasa diminum oleh orang miskin dan para prajurit kepada Yesus yang disebut orang sebagai raja. Tentunya itu bukan suatu keramah tamahan, melainkan suatu bentuk penghinaan. Penghinaan ini juga tampak dalam bentuk tulisan yang ada di atas kepala Yesus, inilah Raja orang Yahudi. Kemudian olokan yang ketiga dari salah satu penjahat yang disalib bersama Yesus. Sama seperti para pemimpin agama Yahudi yang mengejek tentang keselamatan. Keselamatan yang ada dalam pikiran mereka adalah Yesus sang Raja harus dapat turun dari kayu salib dan menyelamatkan diri. Bahkan bagi penjahat yang satu ini pun, keselamatan baginya adalah terbebas dari hukuman mati di kayu salib. Raja bagi mereka harus mampu mengalahkan lawannya. Namun yang kita lihat dalam kisah ini, Yesus menjadi Raja yang memilih mengambil jalan yang lain. Ia memilih jalan sebaliknya. Ia tidak membalas ketika ia dihina, ketika ia dicaci maki, dalam derita dan kesakitannya, Yesus juga tidak mengancam dan menghujat. Dalam penderitaan dan penghinaan akibat ketidakadilan, Yesus benar-benar melakukan secara nyata, secara konkret apa yang pernah ia ajarkan. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Lukas bab 6 ayat 27-28. Jadi Yesus adalah Raja yang tidak hanya mengajarkan melalui kata-katanya, tetapi juga nyata dalam tindak lakunya. Yesus memilih untuk tidak menunjukkan kuasa ilahi yang ia miliki dengan turun dari salib. Ia terus bergantung di salib menjalani semua siksaan, rasa sakit, rasa hina. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah ia menjalankan dan menerima semua itu sebagai orang benar. Ia dijatuhi hukuman mati setelah 3 kali dinyatakan tidak bersalah. Kita dapat lihat dalam Lukas 23 ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Pada ayat 14, dan kepada mereka imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat, Pilatus berkata, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat.
kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan padanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan ayat 22 kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Jadi Yesus tidak menunjukkan kuasa ilahinya. Ia memilih menjadikan dirinya senasib dengan orang-orang yang disiksa, ditindas, dan direndahkan secara tidak adil. Yesus memilih untuk taat dan setia kepada apa yang menjadi kehendak Allah Bapa untuk mati di kayu salib. Karena yang mana penderitaan dan kematian itu dipersembahkan sebagai kurban yang layak bagi dosa-dosa umat manusia. Penebusan yang dilakukannya menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dosa dan menyatukan manusia kembali dengan Allah. Dialah Raja yang menyelamatkan manusia lewat salib dan kematiannya. Slide berikut ini adalah tentang dialog antara dua penjahat yang tergantung bersama Yesus. Hanya Injil Lukas yang memuat dialog ini. Ciri khas Lukas juga tampak dalam dialog tersebut. Kedua penjahat dikontraskan, yang satu penjahat menghujat Yesus, yang satu mengaku Yesus Raja. Kata-kata penjahat yang menghujat Yesus, bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia memahami Mesias adalah penyelamatan, akan tetapi yang diharapkannya adalah terselamatkan bersama temannya dari hukuman mati. Kata kami yang diucapkan penjahat ini memicu teguran dari penjahat yang kedua, teguran dalam bentuk pertanyaan retoris yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menghentikan penghinaan penjahat tadi kepada Yesus. Penjahat kedua ini juga menyadari bahwa ia orang yang bersalah dan pantas menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Penjahat itu lalu menyapa dengan menyebut nama Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nama Yesus yang juga memiliki arti Allah menyelamatkan. Kata ingatlah di sini menjadi luar biasa. Ketika menggali kata ingatlah yang ditemukan dalam Injil Lukas dalam malam perjamuan Paskah sebelum Yesus ditangkap, yaitu dalam Lukas 22 ayat 19. Di situ Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata-kata yang tidak terdapat dalam Injil Matius dan Markus, akan tetapi ada dalam 1 Korintus 11:24. Lalu diulangi lagi sesudah kata-kata cawan. Jadi kata-kata ini termasuk tradisi kuno gereja. Ketika penjahat bertobat berkata, ingatlah akan aku. Penjahat ini mengulang apa yang Yesus kehendaki. Hendak mengingat. Ingatlah bukan hanya berarti mengingat-ingat saja. Tetapi bermakna, berbuatlah sesuatu bagiku. Hingga saat ini gereja mengulang tindakan Yesus supaya ingat akan dia. Si penjahat kedua ini tidak mempersoalkan keselamatan fisiknya, akan tetapi mempersoalkan jiwanya setelah ia mati. Ketika ia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Engkau datang sebagai Raja. Mengapa kata datang digunakan di sini? Kapan memangnya Yesus sampai dalam kerajaannya? Apabila kita lihat Injil Lukas, bagaimana ia menuliskan Injilnya. Lukas sepertinya memikirkan kematian dan kemuliaan Yesuslah yang menjadi awal pemerintahannya sebagai Raja. Bukan ketika ia masih hidup hingga berusia 33 tahun. Kita bisa melihat hal ini bagaimana Lukas menuliskan pada bab 22 ayat 30. Tentang sukacita dalam kerajaan Yesus dan kehormatan yang diberikan kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap setia bersama Yesus dalam cobaan yang dialami Yesus. Yesus berkata tentang makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku.
aku. Jadi setelah pencobaan yang dialaminya, tersirat bahwa Yesus menjadi raja setelah kematiannya. Penjahat kedua ini memiliki iman akan Yesus. Ia sangat tahu bahwa Yesus tergantung bersamanya saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan sama-sama menghadapi kematian. Akan tetapi ia percaya dan mengaku Yesus adalah Raja. Ia berharap Yesus mau mengingatnya setelah kematian mereka tiba, hingga ia dapat makan dan minum semeja dengan Yesus dalam kerajaan Sang Raja. Sikap dan pernyataan iman penjahat ini mendatangkan keselamatan bagi dirinya. Kita masuk pada slide berikutnya tentang Raja yang memberikan keselamatan. Injil Lukas atau Kisah Para Rasul menekankan satu perhatian utama pada keselamatan, menyelamatkan. Gelar juru selamat pun hanya muncul dalam Injil Lukas 2 ayat 11. Dan gelar ini tidak kita kenal dalam Injil-Injil lain. Yesus sebagai juru selamat juga nyata dalam perkataan Yesus kepada penjahat yang disalibkan bersamanya. Kalimat yang diucapkan Yesus kepada penjahat yang memiliki iman kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus, kata Firdaus berasal dari kata Yunani, paradoisos, dan yang berarti taman sukacita. Digunakan dalam perjanjian lama, terjemahan Yunani untuk menggambarkan Taman Eden. Dalam Yudaisme pada zaman Yesus kata Firdaus ini terkait dengan surga dan juga dengan masa depan ketika Allah memulihkan segala sesuatu untuk menyempurnakan Taman Eden. Firdaus juga dianggap sebagai tempat di mana orang benar tinggal setelah kematian bersama Allah. Ketika membaca perkataan Yesus dalam konteks kisah ini sekali lagi, ada satu hal besar yang mau ditegaskan oleh Lukas di sini, yaitu Yesuslah Raja yang memberikan keselamatan. Ia yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama aku di surga. Berarti Yesuslah yang menentukan memberikan keselamatan itu. Keselamatan itu jelas diberikan oleh Yesus yang memberikan janji akan keselamatan kepada penjahat yang bertobat. Sesungguhnya hari ini, setelah kematiannya, bukan nanti, bukan kelak. Janji yang diucapkan Yesus merupakan bentuk kasih yang menyelamatkan. Ia menjamin orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya akan bersama dia di Firdaus. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, saya yakin Tuhan memang tidak menjanjikan keselamatan nanti, tapi kini, saat kita manusia yang lemah ini mengakui kesalahan kita menerima pengampunannya dan mengakui kebenaran akan Yesus, Sang Raja Penyelamat, maka saat itulah kita menerima keselamatannya. Ketika kita mengalami penderitaan dan ketidakadilan dan kita membiarkan Yesus merajai hidup kita, pada saat itu, bukan nanti, Firdaus, kasih karunia atau berkat yang disediakan Allah bagi manusia yang benar, sungguh hadir bagi kita. Jadi Firdaus itu dekat. Kita sungguh tinggal bersama Allah jika kita mau membiarkan Ia merajai hidup kita. Jadi dari kisah yang cukup singkat ini, kita dapat merenungkan dua hal yang saya dapat pikirkan. Pertama adalah tentang iman yang menyelamatkan. Pernahkah kita berada dalam situasi dan hanya dengan kekuatan imanlah kita terselamatkan? Dan yang kedua, kita tentang Yesus merajai hidup kita dan memberi keselamatan. Mampukah kita membiarkan Yesus merajai hidup kita ketika kita mengalami sakit, penyakit, penderitaan, dan ketidakadilan?
Jadi demikian dari saya, sedikit renungan, sedikit sharing juga dari saya terkait dengan iman yang menyelamatkan. Saya juga pernah merasakan bagaimana dalam situasi sulit ketika orang tua saya, ketika papa saya sakit berat, dan hanya dengan kekuatan iman kami yakin menyerahkan semuanya kepada tangan Allah Bapa, kesembuhan bagi papa saya yang menderita leukemia pada waktu itu. Dokter di sini juga waktu itu meminta agar kita membawa papa saya berobat ke beberapa pilihan negara, dan pilihan kita jatuh waktu itu di Guangzhou, dan papa saya menjadi Katolik sebelum dia berangkat berobat. Dan hanya dengan iman kami berangkat ke sana, dan dengan iman pengobatannya dilakukan, dan puji Tuhan tahun ini tahun ke-6 papa saya masih ada. Demikian dari saya pada malam ini. Silahkan Bu Luciana dan juga mengundang teman-teman untuk berbagi iman, cerita sharing iman yang saling menguatkan. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Mega, begitu mengesankan. Saya pribadi mendapatkan poin perenungan bahwa kisah penyalipan merupakan ajang penghinaan, namun juga bukti bahwa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Raja penyelamat justru diolok-olok tidak hanya oleh pemimpin, tapi juga oleh prajurit, bahkan oleh penjahat yang disalibkan di sebelahnya. Namun dia tetap adalah Tuhan penyelamat yang memberikan keselamatan seperti yang diucapkannya. Sesungguhnya pada hari ini juga engkau bersama aku di dalam Taman Firdaus. Jadi keselamatan diberikan sekarang juga saat kita mengakui kesalahan kita, dan diberikan sekarang ini juga, bukan nanti. Oke, itu aja yang saya dapatkan untuk diri saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin mau sharing, saya akan mendahului juga dengan sharing berpartisipasi pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan sharing dengan cara seperti yang biasa digunakan dalam Emmaus Journey. Jadi saya mendapatkan satu ayat yang saya refleksikan dengan diri saya sendiri. Dan kebetulan materi ini adalah salah satu materi yang dipakai dalam Emmaus Journey saat di buku keempat itu ketika kita membahas 7 sabda Tuhan di kayu salib. Jadi satu ayat yang menarik bagi diri saya adalah di ayat yang ke-38, yang isinya ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Tulisan yang semula-mula untuk mengolok-olok, namun menjadi kenyataan bahwa Yesus memang benar seorang raja, yaitu raja yang memberi keselamatan sesuai dengan tema malam ini. Ayat ini berbicara langsung kepada saya. Sudahkah Tuhan benar-benar menjadi raja dalam hidup saya? Tuhan menjadi raja dalam hidup saya berarti Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup saya. Jika selama ini saya taat kepada kehendak orang tua ataupun pasangan hidup saya, apakah ketaatan saya kepada Tuhan melebihi ketaatan saya kepada mereka? Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan ini dan melihat kilas balik kehidupan saya akui bahwa dulu, walaupun saya sudah menjadi Katolik, setiap minggu ke gereja, saya tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Malahan menjadi suruhan saya, tempat saya suruh untuk memenuhi keinginan saya ini dan itu. Kalau tidak dipenuhi, saya ngambek, saya marah. Akhirnya,
Saya mengalami titik balik ketika saya mengikuti Emmaus Journey. Saat itu saya mulai berproses mengikuti kehendak Tuhan. Dengan mengikuti kelompok spiritual Emmaus Journey, saya membaca kitab suci setiap hari. Otomatis saya semakin mengenal Tuhan, menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan, dan berusaha melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, walaupun sering sekali tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya berproses terus, berusaha menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup saya melalui sikap taat saya. Bagi saya, tingkat ketaatan saya terhadap Tuhan merupakan cermin seberapa jauh Tuhan telah meraja dalam hidup saya. Demikian sharing saya. Terima kasih. Ayo, Bapak Ibu, lanjut sharing lagi yang lain. Ini banyak teman-teman dari Emmaus Journey nih. Silakan. Saya juga ingin menanya untuk menjelaskan sekali lagi mengenai Firdaus. Sebetulnya itu apakah Taman Eden atau tempat sementara orang yang baru meninggal ditampung di Taman Firdaus sebelum masuk ke surga atau ke tempat yang lain. Apakah begitu maksudnya, Bu Mega? Boleh tolong memberi penjelasan sedikit dulu. Ya, terima kasih Pak Harun. Kalau dilihat dari literaturnya memang berarti Taman Sukacita. Tapi kalau dari pembelajaran sebenarnya Firdaus itu bukan tempat. Firdaus itu, surga itu artinya kita orang beriman hidup bersama Allah. Kita tidak bicara tentang tempat, tapi tentang bagaimana kita hidup bersama Allah nantinya. Seperti itu pengetahuan saya tentang Firdaus atau tentang surga. Juga bukan tentang api penyucian. Jadi dalam konteks bacaan ini ada sebagian kita memang mendengarkan ada kontroversi tentang hari ini juga berarti tidak ada api penyucian. Namun demikian sebagai seorang Katolik, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca satu perikop, kita melihat dalam konteksnya. Kisah ini menyatakan bahwa ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Dalam konteks ini menyatakan, Yesuslah yang memberikan keselamatan itu. Jadi demikian pendapat saya mengenai kalimat Yesus di sini, Pak. Dan ini merupakan kalimat yang luar biasa dalam kisah penyaliban Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Pak Andreas mau sharing ya? Sudah buka mic. Ya, boleh. Selamat malam semuanya. Dan banyak terima kasih kepada Bu Megasari yang baru saya kenal malam ini, luar biasa. Banyak berceritakan kembali tentang perikop yang 23 ayat 35 sampai 42. Dan memang perikop ini sudah sering kita baca ya. Sering kita baca dan sangat familiar buat kita ya. Sampai di Emmaus Journey juga ada satu sesi, satu buku yaitu khusus membahas The Seven Last Words gitu. Dan saya pernah diingatkan oleh salah satu dosen saya, Andreas, kalau kamu baca kitab suci, jangan punya keinginan yang mengebu-ngebu untuk menyelidiki apa itu kitab suci yang sedang kamu baca.
kamu minta bantuan Roh Kudus supaya ayat atau perikop yang kamu baca bisa menyentil kamu, ya, bisa menghentak kamu. Saya ini siapa itu? Ini sangat menarik dosen itu. Dan saya kembali lagi kepada perikop ini, perikop yang mungkin tidak asing lagi. Dan kalau kita bahas terus-menerus mungkin kadang-kadang bisa menjemukan itu ya. Tapi saya coba melihat ke dalam diri saya, tarik suatu kesimpulan garis benang merah bahwa keseluruhan perikop ini hanya ada dua peristiwa secara garis besar, yaitu peristiwa tentang kekerasan dan peristiwa yang kedua adalah tentang pengampunan. Penderitaan Yesus luar biasa, mengalami kekerasan, siksaan, bunuh sampai meninggal. Refleksi saya apa? Saya juga seperti orang-orang Farisi, orang Romawi, yang kehidupan saya dari dulu sehari-hari juga melakukan tindakan kekerasan. Baik ke anggota keluarga saya sendiri, teman saya, lingkungan, apa itu kekerasan dalam ukuran diri saya, yaitu sering mengeluarkan kata-kata kasar. Cemooh, bisa makian, hujatan, gosip yang nggak sehat, bisa memfitnah, bisa dendam, bisa membenci, bisa iri, dengki hati, egois, tidak senang lihat keunggulan orang, tidak jujur, tamak, rakus, meremehkan, dan memaksa kehendak, dan lain sebagainya. Itulah kekerasan yang saya refleksikan dalam diri saya. Apakah saya terus hanya mengulang-ulang? Tentu saja saya, dan kalau lihat salib kembali, kekerasan ini harus dihilangkan atau dilawan dengan suatu penyadaran diri, yaitu pengampunan. Pengampunan ini nggak begitu gampang ya. Saya sharing sedikit. Saya juga pernah mengalami seseorang yang membenci saya sampai puluhan tahun. Kemana saya berada, ya, kemana dia berada, baik di Indonesia sampai ke luar negeri, dia terus memfitnah saya, menjelekkan saya. Tapi entah kenapa pada saat itu, walaupun masih muda ya, mungkin 24 tahun yang lalu, mengalami dibenci orang yang luar biasa. Sampai ruang lingkup saya itu nggak bisa kemana-mana. Mau bisnis itu, ini juga susah ya, dijelekin terus. Tapi nggak tahu kenapa ya, pada masa yang masih muda ini, saya bisa belajar pelan-pelan. Bagaimana ketemu dia di gereja, saya bisa pasang muka senyum yang manis. Pagi tante, gitu ya. Sampai Natal juga ucapin Natal, tapi dia tetap membenci saya. Betul-betul ya. Sampai saya gimana ya? Saya udah berjuang ya, kadang-kadang susah. Ketemu di gereja, saya pengen orang bilang kepo gitu ya. Dekatin dia buang muka, sakit hati gitu ya. Tapi bertahun-tahun akhirnya dia bisa berubah sedikit. Ya, akhirnya saya terus bisa memperjuangkan ya supaya saya mampu mengampuni dia. Memang ajaib ya. Akhirnya kita bisa rekonsiliasi, dan memang disinilah kekerasan yang saya tadi sebut itu memang harus ada penyadaran bahwa malu loh punya sifat begitu. Akhirnya belajar mengampuni dengan sungguh-sungguh, ada sikap berani mengampuni, berani melupakan, rekonsiliasi, dan berusaha merangkul, mengasihi, mendoakan, Bang, akhirnya apa? Memang akhirnya saya sekarang kayaknya happy banget gitu ya. Ya, bisa melewati suatu masa yang sangat berat. Itu betul-betul berat itu ya. Ya, kemana dia aja selalu mencegah saya itu. Dan akhirnya happy ending akhirnya. Saya kira
kita harus berani belajar mengampunin. Ya. Salib, ya, hasil perenungan saya menurut itu pertemuan antara penghakiman dan belas kasih Allah. Tadi udah dijelaskan Ibu Mega bahwa sebenarnya salib ini pertemuan antara penghakiman. Harusnya kita tuh kartu mati sebenarnya, harus mendapat penghakiman dari Allah, orang berdosa. Tapi disitulah ada pertemuan penghakiman dan pengampunan dan belas kasih Allah. Dan akhirnya saya menyadari kalau mandang salib, di situ ada penderitaan, tapi selalu mendatangkan sukacita. Terima kasih Bu Luciana. Terima kasih Pak Andreas, sharing permenungan yang bisa lebih menguatkan kita. Mungkin dari teman-teman yang lain, biasanya Pak Bambang nih, sharing-sharing. Pak Bambang, ada yang mau ditambahkan Pak Bambang? Wah, kalau saya sih nggak nambahin ya. Apa yang disampaikan Bu Mega, bagus banget ya pada malam hari ini. Banyak saya juga dapat lah. Seperti biasa, mungkin refleksi bagi saya gitu ya. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, itu yang kita kenal dengan Minggu Palma. Lalu kan hari Kemisnya Yesus disalib. Jumat disalib ya. Bisa bayangin nggak tuh, dalam tempo 3-4 hari aja orang itu bisa berbalik. Orang yang hadir pada waktu penyaliban Yesus bisa saja yang tadinya hadir menyambut Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Jadi saya merefleksikan bahwa manusia itu bisa secepat itu berubah, termasuk saya. Ketika saya mengalami situasi yang menyedihkan, gamang gitu ya, saya melupakan segalanya gitu. Jadi itu buat saya orang yang sama tadinya menyambut Yesus dibilang dengan Hosana, selamatkanlah kami gitu ya. Tapi orang yang sama juga bisa hadir juga pada waktu Yesus diadilin, salibkan dia. Nah itu refleksi yang luar biasa. Tapi walaupun Yesus mengetahui, dia melihat orang-orang di depan mata kepalanya sendiri, menghujat dia, mengolok-olok dia, ya. Tapi apa yang kita saksikan hari ini, itu perikop ini betul-betul luar biasa. Yesus itu mau mengampuni mereka loh. Itu luar biasa dahsyatnya. Itu refleksi buat saya. Bahkan dia itu berdoa kepada Bapaknya agar dia mengampuni loh mereka itu. Jadi buat saya inilah maha rahimnya Allah itu. Jadi yang ketiga justru saya pikir refleksi daripada yang penjahat ini ya. Ketika seseorang itu mengakui bersalah dan dia mohon pengampunan, bahkan dia bilang menyebut Yesus itu raja, berarti si penjahat itu mengakui Yesus sebagai raja. Maka hari itu juga dia dapat pengampunan. Dia bilang, Yesus tadi bilang kan hari ini juga, jadi bukan nanti, bukan tahun depan atau kapan gitu, hari ini juga. Jadi ketika refleksi buat saya adalah ketika saya mau mengakui dosa saya dan mengakui Yesus sebagai Sang Penyelamat, dan terutama adalah hari ini kan mengakui Yesus sebagai Sang Raja, maka saya boleh berpikir gitu bahwa saya akan diselamatkan. Tapi dengan janji tadi itu, hari Minggu dia nyambut dengan daun palma, tapi hari Jumat dia berdiam diri saja, menyaksikan junjungannya disalibkan. Jadi sebegitu cepat orang bisa berubah, termasuk saya. Saya pikir apa yang dijanjikan Yesus pada malam hari ini adalah
keselamatan ketika seseorang mau bertobat. Saya pikir itu ya, Bu Luciana, teman-teman, saya pikir itu refleksi saja. Saya nggak pernah mau nambahin ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Terima kasih. Betul sekali, begitu maha rahimnya Tuhan ya. Dia di dalam penderitaannya dia masih mengingat kita, mendoakan kita, malah mengampuni dosa kesalahan kita. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan nih Bu Mega di chat. Yang masuk Firdaus itu yang namanya siapa? Mungkin nama penjahat yang masuk yang ke Firdaus ya maksudnya. Oh, nggak salah saya namanya Dismas. Iya betul. Di EJ pun kita diinformasikan ya Dismas. Sudah cukup ya Pak Toto? Ada mau ditambahkan Pak Toto? Oke. Nah, yang satunya namanya siapa? Itu kan ada dua ya, Dismas dan siapa itu. Temannya Demas dalam satu penjara kali. Kan ada namanya. Hah? Ada namanya kan siapa? Di Apokrif ada tuh, di Injil Apokrif. Saya lagi nggak pegang kitab Apokrif sekarang. Maaf Pak ya. Tapi nanti dicarikan akan saya jawab japri ya Pak ya. Oke, sementara kita pending dulu Pak Toto, nanti Bu Mega akan mencarikan jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, saya pernah baca ya, tapi karena ini tidak di kitab suci, tadi Pak Toto udah sampaikan itu di apokrif ya, tidak di kanon, tidak diakuin kan gitu. Jadi buat saya nggak penting lah namanya. Buat saya lah ya, maaf ya. Buat saya nggak penting. Kalau kita sudah tahu itu Dismas salah satunya, Dismas itu kebetulan kalau di kitab yang saya baca itu adalah orang yang baik. Yang satu lagi yang ditanyakan, jangan-jangan kita tuh. Nah, begitu gitu. Jadi kita mesti merefleksikan diri kita gitu. Jadi itu yang saya baca gitu. Seperti tadi itu ya, saya pikir undangan Yesus untuk datang, untuk ikut dia ke Firdaus, buat saya tidak penting Firdaus itu di mana, tapi apa yang diberikan Yesus dan dijanjikan kepada kita adalah seperti Bu Mega tadi bilang, keselamatan itulah yang diberikan. Mengenai tempatnya, terserah Yesus mau menempatkan kita di mana gitu. Jadi maaf, saya pikir kalau saya refleksinya seperti itu. Itu Bu Mega ya. Terima kasih Bu Mega. Bu Lucy bisa tambahin sedikit ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah ingatin kita juga. Dan memang lihat seperti forum-forum seperti ini kan menurut saya bukan kelasnya kitab suci ya. Kadang-kadang ditanya begitu kan itu kan semua pengetahuan kitab suci. Pengetahuan kitab suci itu semua hafalan, dan kalau kita tidak mengulang-ulang itu bisa lupa semua. Tapi yang menurut saya itu refleksi kita yang penting dalam setiap pertemuan. Menurut saya refleksi apa yang mau diingatkan kitab suci itu kepada saya, refleksi. Dan supaya nggak penasaran, itu dua penyamun di kiri kanan Yesus. Yang baik itu namanya Dismas. Kalau yang belum bertobat, itu namanya Gestas. Ya, yang baik Dismas, yang belum mau tobat itu Gestas. Tapi kalau tanya saya sebulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin saya bisa lupa. Ya, dan saya sebagai katekis juga selalu mengingatkan katekumen saya, selama 9 bulan, kalian bisa saya paksa kalian hafal-hafal ini, rasanya saya berdosa.
Makanya saya lebih senang, lebih banyak memasukkan bicara tentang iman, spiritualitas. Kalian nanti ujian akhir sebelum dibaptis ada evaluasi. Ada yang dapat 75, bersorak-sorai. Ada yang dapat jelek, bersorak-sorai. Terus para katekis berkumpul, yang jelek ini apa? Pak, saya bilang, semua pengetahuan itu akan lupa segalanya. Tapi yang tidak boleh lupa, kita harus terus mengembangkan pikiran cinta kasih kita kepada murid, mengembangkan ucapan yang baik pada murid kita, dan selalu bertransformasi, mempunyai iman yang dewasa. Gitu. Dewasa dalam arti apa? Suatu saat umat ini terjun ke lingkungan, pasti mengalami kekecewaan. Dikecewakan oleh imam, dikecewakan oleh segala biarawati, pengurus. Apakah kalian ini bisa bertahan? Kalian harus menjadi orang yang beriman dewasa. Tidak hanya jago-jago hafal, tapi iman dan spiritualitas harus berkembang terus-menerus. Saya juga sendiri aktivis yang puluhan tahun di gereja. Kalau mau cerita, banyak kekecewaan. Tapi kenapa saya bisa bertahan? Karena saya terus belajar, melihat ke dalam. Akhirnya saya harus menjadi orang Katolik yang beriman dewasa. Kira-kira begitu. Saya juga hampir lupa tadi apa? Dismas dan gestas. Dismas dan gestas, ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan saya lupa lagi. Tapi mungkin nanti pasti lupa lagi gitu ya. Jadi terima kasih Pak Andreas. Gimana ya? Kadang-kadang saya juga jadi bingung ya. Kita belajar pengetahuan atau belajar iman atau spiritualitas dalam setiap pertemuan ini. Ya, mohon maaf Bu Eti, cece saya yang baik. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Rosita. Oke, monggo ya. Ya, terima kasih. Wah, saling melengkapi ya refleksinya baik dari Pak Andreas, Pak Bambang. Dan betul banget. Malam, Lucy. Ya, malam. Selamat malam, Mega. Saya malam ini salut sekali dengan presentasinya Mega. Saya ucapkan selamat. Dan juga untuk teman-teman EJ, luar biasa malam ini. Pak Andreas Limas terutama sudah banyak sekali memberikan kekuatan iman ya, bahwa bagaimana kita harus menjadi pribadi dengan iman yang dewasa. Itu sangat terkesan ya Pak Andreas. Terima kasih. Refleksi saya untuk presentasi Mega malam ini bahwa Yesus sebagai Raja di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya, itu memang tidak mudah untuk saya bisa mengatakan bahwa Yesus itu meraja di dalam kehidupan saya. Itu ketika saya berdoa tidak dikabulkan, berdoa supaya suami sembuh tetapi malah mati, anak sakit sudah didoakan tapi masih tetap sakit. Tapi kan saya terus berproses dan berusaha, yaitu tadi bagaimana bisa beriman dewasa itu tadi. Ketika orang lain disembuhkan, doanya dikabulkan, kok saya enggak? Tapi kan dari situ saya harus lebih lagi belajar banyak untuk mengimani bahwa memang Tuhan Yesus itu, Allah itu pasti punya rencana yang indah di dalam segala kesulitan saya, di dalam kesakitan saya, di dalam penderitaan saya. Dan itu yang ingin dan akan selalu saya usahakan supaya saya mengimani bahwa Yesus memang adalah Raja di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Lucy. Terima kasih Mega. Wah, luar biasa Bu Eti. Ibu teladan yang menjadi teladan saya, karena minggu lalu pun saya juga terkesan, saya nggak menyampaikan langsung aja dengan sharingnya Bu Eti. Dan malam ini, terima kasih Bu Eti, sharing refleksinya menambah kekuatan iman kita semua, termasuk saya. Oke. Saya juga salut sama Lucy loh, dengan EJ-nya nih luar biasa. Maju ya Pak Andreas. Bravo. Maju terus. Saya muridnya Bu Luciana, Bu Eti. Enggak, bercanda. Ayo. Yuk kita lanjut, balik ke laptop. Ya, lanjut. Pak Paulus mau sharing. Tadi sudah menyalakan itu kamera.
Silakan. Terima kasih Bu Lucy. Sebenarnya nggak ada yang mau ditambahkan sih. Udah bagus. Sis Mega membawakannya, banyak poin-poinnya. Cuman saya kalau boleh sedikit sharing tentang pemberian anggur kepada Yesus. Beda sekali penekanannya memang antara Lukas dan Matius. Kalau Lukas itu memang sesuai dengan temanya dan cara penulisannya, bahwa dia mau menggambarkan siapa itu Yesus, bahwa dia itulah raja, dialah itu yang berkuasa. Beda sekali penekanannya sama Matius, di mana Matius memberikan gambaran lebih kepada penyiksaan Yesus. Yesus digambarkan diberi anggur basi, mungkin sekarang itu seperti kayak vinegar. Tapi kalau di Lukas tidak dijelaskan cara pemberian kepada Yesus. Ya Bu Mega ya. Sedangkan kalau di Matius kita dijelaskan dia dicelupkan pada sponge, lalu kasih ke buluh dan dicocokkan ke Yesus. Cuman seringkali kita nggak tahu kenapa mesti dikasih sponge, kenapa mesti ditaruh di buluh terus dicocokkan, kenapa mesti ditulis sama Matius, kenapa ketiga Injil mengatakan dikasih anggur merah basi. Karena sebenarnya ini ada suatu makna bahwa Yesus itu dihina dengan amat sangat. Kalau dari penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa kenapa Matius menuliskan demikian, bahwa ternyata sponge yang ditaruh di buluh atau di kayu itu sebenarnya pada zaman dahulu adalah alat untuk membersihkan orang di WC umum. Jadi kalau ke WC umum itu orangnya membayar ke tukangnya, orangnya jengking terus dibersihin. Kalau dia buang kotoran. Dan itu yang dipakai, dicelupkan ke anggur asam dan diberikan kepada Yesus. Jadi Lukas di sini memang mau menggambarkan tidak sedramatis seperti Matius yang Matius mau menggambarkan begitu kejinya suatu penghinaannya. Sementara kalau dari Lukas dia hanya menggambarkan dikasih anggur asam. Tapi dari ketiga sinopsis semua menuliskan tentang pemberian asam. Berarti ada sesuatu yang penting dari memberikan anggur asam itu. Bagi saya sendiri, saya setuju tadi Pak Andreas kalau nggak salah atau Pak Bambang yang melihat bahwa dan juga Bu Mega bahwa kisah perikop ini memang lebih menekankan kepada kasih Allah, pengampunan sedemikian rupanya meskipun putranya sudah disalibkan, dia tetap masih di saat-saat terakhir dia mau mengampuni orang yang di sebelahnya dia. Dan tadi pertanyaan namanya itu dari Pak Toto ya. Memang ada kenapa itu dimasukkan kepada Injil apokrif, karena orang juga banyak bertanya. Berarti memang ada suatu
curiosity di zaman dahulu. Siapa sih itu orangnya yang kurang ajar? Siapa sih itu orangnya yang toleran? Tapi benar kata si Pak Andreas ya, dia bilang itu sebenarnya apa Pak Bambang tadi bilang itu sebenarnya kurang begitu penting. Siapakah itu bahwa penekanannya dari Bu Mega memang adalah kisah penyelamatan ini bagi manusia. Karena Lukas itu selalu mengajak pembacanya untuk melihat Allah itu adalah Maha Rahim. Beda sekali dengan Matius dan Markus. Makanya saya mau sedikit menambahkan dari soal anggur yang diberikan. Bahwa Lukas tidak mendeskripsikan pakai apa itu Yesus dikasih minum. Coba kalau kita bayangkan, sergadunya kasih minum, padahal Yesusnya udah di atas salib. Masa ya naik tangga ngasih minum, kan nggak mungkin. Tapi menurut Lukas nggak penting. Tapi ada satu penghinaan. Tapi ya sudahlah, gitulah. Intinya dari Lukas, ya bagaimana kita melihat bahwa Yesus itu pada saat-saat terakhirnya pun masih mengajak keselamatan orang yang salah, mengampuni. Dan kalau direfleksikan, ya mungkin itu salah satunya adalah kita. Jika kita mau bertobat, mengakui siapakah Tuhan Yesus itu, ataukah kita yang sembrono, seperti tadi si Gestas yang malah mengejek, lo begini-begini. Lukas selalu mengajak. Demikian pula nanti pada cerita perjalanan ke Emmaus, di mana salah satunya kan diceritakan namanya Kleopas, satunya lagi tidak diceritakan namanya. Mau merefleksikan bahwa ya itu salah satunya adalah kita yang berjalan bersama Yesus ke Emmaus. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Mega, Bu Lucy. Terima kasih Pak Paulus, luar biasa ya malam ini. Ada yang menambahkan permenungan refleksi, ada yang menambahkan pengetahuan, ada yang bertanya. Wah, luar biasa. Ayo, teman-teman yang lain juga berbagi dong. Masih banyak nih ya, saya lihat yang biasanya sharing, kok malam ini belum berbagi. Pak Paulus, makasih atas penjelasannya. Memang bagi katekis, Gestas dan Dismas itu sangat perlu. Kan banyak orang tanya, siapakah namanya? Kalau katekisnya jawabnya, nggak tahu, nggak penting. Kan yang nggak pantas. Begitu loh Pak Paulus. Makasih. Ya Pak, betul. Ya namun itu kan selalu ditempatkan pada lingkup pentingnya. Kalau sebagai katekis, ya namanya ngajarin orang ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen tahu, Pak, jenenge siapa toh? Itu 2 orang, kok satu bisa baik, satu bisa ngocol. Nah, itu ya perlu. Tapi ya makanya tergantung, bukan berarti nggak penting, nggak juga sih. Tapi ya curiosity ya. Makanya itu tidak dimasukkan dalam kanonik, tapi pada apokrif. Kalau mau, ya monggo, ada ininya. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Setuju Pak Toto. Oke, mari dilanjut teman-teman. Masih panjang nih waktunya. Yuk, kita sharing lagi. Mungkin Bu Rini mau sharing, Bu Rini? Terima kasih Bu Luciana. Aduh, saya sharing apa ya? Banyak pakar-pakarnya nih di sini. Enggak, kita Saya sama. hanya remah-remah. Pakar apaan? Kalau saya boleh menyampaikan pada hari ini yang Ibu Mega tadi sampaikan ya, tema kita adalah Raja Memberikan Keselamatan. Saya sih bukannya menambahkan, bukannya apa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin menyampaikan
sesuatu ayat emas yang saya dapatkan dari permenungan hari ini. Jadi pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, temanya hari ini adalah Raja yang memberikan keselamatan. Saya bertanya pada diri saya, apakah Anda mengenal Dia? Apakah saya, Anda tuh saya, apakah saya mengenal Dia? Apakah saya memahami Dia? Karena untuk saya, untuk saya mengetahui lebih dekat kepada orang yang akan saya di sini menganggap sahabat, Yesus adalah sahabat saya. Nah, saat ini sahabat saya itu menjadi raja yang kita rayakan pada tanggal 20 nanti. Jadi saya merasa, saya yakin Kristus itu adalah raja bagi kita, bagi saya. Kemudian yang saya pelajari, yang saya ketahui, sifat kerajaannya itu bukan seperti yang dihayati oleh dunia. Ia tidak mempunyai singgasana, tidak punya mahkota, tidak punya tentara. Tapi saya tahu bahwa sepanjang masih ada Allah Bapa di kehidupan kita, maka kekuatan dan sukacita yang Dia berikan kepada kita akan mengalir bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi Kristus ini menjadi raja bagi saya. Saya mengasumsikan salib itu adalah singgasananya, duri adalah mahkotanya. Kemudian kita semua ini, saya para murid yang setia adalah tentaranya. Saya berusaha dan harus setia sampai akhir hayat saya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian tongkat kekuasaannya adalah kasih, dan itu menjadi hukum utama yang diajarkannya. Kenapa saya sini menekankan bahwa saya harus setia sampai akhir hayat saya? Karena kalau saya boleh sharing sedikit, di kehidupan keluarga saya itu saya 12 bersaudara. 12 bersaudara itu mix ya, artinya dari kecil kami dibaptis secara Katolik. Tapi berjalannya waktu, ada yang Muslim, ada yang berbeda agama lah dari kami semua. Dan saya saya tetap nggak banyak godaan di sekeliling saya yang bisa membuat iman saya runtuh. Makanya saya selalu berpatokan bahwa Kristus Raja saya berusaha setia sampai akhir hayat saya. Makanya salah satunya saya berbahagia ada di komunitas EJ. Kenapa? Karena itu seperti seperti kayak pagarnya saya untuk saya berjalan. Banyak komunitas yang saya ikutin, komunitas ketika pandemi inilah terutama ya, kesana kesini. Tapi saya lihat sampai hari ini udah setahun lebih mungkin ya, saya berusaha nggak bolong ikutin EJ. Ada kerinduan sesuatu untuk saya lebih mendalami mengenal kitab suci. Ternyata kitab suci itu kayak dongeng dalam arti tanda kutip, ceritanya banyak yang indah. Jadi kadang gini, saya kok lagi hari ini kayaknya saya kurang struggle, saya langsung cari itu apa ya kira-kira yang membuat saya ini supaya kuat. Saya carinya di kitab suci, ternyata itu benar-benar menguatkan saya. Jadi ayat-ayat emas itu ternyata bisa, yang saya nggak kira bisa menopang hidup saya, membuat saya lebih, oh ternyata Tuhan mau bicara ini ya sama saya tanpa saya sadari. Jadi EJ ini saya harapkan selalu dapat menjadi selalulah sampai akhir hayat hidup saya, bahwa ayat emas yang saya terima dari EJ itu akan saya bawa terus di kehidupan saya sehari-hari. Itu sih dari Bu Luciana, mohon maaf kalau melenceng apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Betul, ayat emas dari bacaan kitab suci yang kita baca menjadi rema ya dalam kehidupan kita, menjadi penopang kekuatan kita. Terima kasih Bu Rini. Oke, ayo siapa lagi? Kayaknya Bu Ketua belum sharing nih, Bu Ketua. Ayo Bu Rosita sharing dong. Ayo yang lain sharing dulu. Siapa lagi nih? Lina. Ayo, Linawati sharing. Saya dengar aja. Semua pakar-pakar saya dengar aja. Kalau saya ya, saya belajar Lucy dah. Ya, ambil dari perikop hari ini ya, Lucy ya. Saya terinspirasi dengan ini nih. Ini saya selalu menjadi seringkali menjadi satu ganjalan juga dalam hidup. Ketika orang bertanya, Yesus, coba selamatkan dirimu dan selamatkan kami, gitu kan? Gitu.
Ini seringkali saya berapa kali mengalami orang begituin saya loh. Aduh, lu ya give up, lu punya karir, apa sih lu jadinya sekarang? Saya pernah digituin orang, saya sedih dulu, sedih sekali. Karena saya give up, saya punya karir itu, ya, buat saya itu dilema, dan buat saya itu satu pengorbanan yang besar dalam hidup saya. Dulu saya sedih kalau orang gituin saya. Nah, penjahat ini gituin Yesus kan. Yesus tuh apa sih, orang yang luar biasa, anak Allah, mau berkorban, menebus dosa kita, turun ke dunia. Dia gituin sama penjahat. Apalah artinya saya gitu. Saya sekarang setelah diproses seperti Bu Eti juga pasti sering berpikir ya, orang ngenyek ya Bu Eti ya. Bu Eti, lu pelayanan kemana-mana, lu seperti malaikat, doa lu nggak dijawab sama Tuhan, ya kan Bu Eti kan? Orang suka gitu kan. Itu saya ngalamin lo dulu loh. Begitu saya give up, saya punya karir, ada orang gituin saya sedih lo dulu. Sedih banget. Sampai saya terus berusaha, berjuang, gue tunjukin ya, gue masih bisa lo berkarir dalam hati ini. Saya coba, itu namanya manusia ya, kedagingan saya. Saya coba untuk mau berkarir kembali. Tapi Tuhan tutup jalan saya loh. Ketika saya janji, ada seorang, jujur ya, waktu saya give up kerjaan saya, itu saya yang memutuskan untuk give up, bukan di PHK gitu loh. Jadi orang kan nggak ngerti. Jadi pikirnya saya tuh udah nggak berguna gitu. Saya merasa seperti itu. Saya marah sekali. Tapi perikop ini selalu mengingatkan saya. Tuhan aja digituin loh, anak Allah loh, saya siapa gitu kan. Tapi waktu saat itu bener, saya buka lagi tuh, saya punya baju-baju kerja, saya pergi, saya ada masih banyak tawaran, saya pergi, Tuhan tutup jalan saya. Ada yang saya sudah janji orang, saya bisa macet 3 jam, orangnya keburu ada rapat lain, nggak jadi. Saya tahu itu Tuhan nggak mau. Setelah dia sehariin saya lagi, saya tidak bisa bilang, saya tidak ada Pak, saya nggak jadi gitu. Tapi itu saya marah sekali saat itu. Tapi sekarang hari ini saya lihat, saya bahagia loh. Saat itu saya give up, saya punya karir hari ini. Dengan firman ini, Yesus aja berani give up, dia punya jati diri, anak Allah turun ke dunia. Untuk siapa? Untuk kita nih, manusia yang berdosa. Masih dingenyein lagi sama orang. Coba lu selamatin diri lu. Katanya anak Allah disalib, pakai ditelanjangin lagi, cuman pakai apa sih? Cuman pakai kain gitu ya. Ya kan? Orang kan pada ngenyek kan. Siapa sih Allah lu tuh, lihat disalib tuh. Cuman pakai, kalau kita ngomongnya apa sih, celana gitu ya. Ya kan? Itu kan sebenarnya itu kan lukisan aja. Dikasih celana, sebenarnya sampai Yesus terakhir pun telanjang bulat. Saya dengarnya gitu, ada seorang pewarta yang mengatakan seperti itu. Itu kita nggak usah bahas, lantas ada yang marah lagi ya, detil amat bahasnya gitu ya. Tapi jujur ya, saya bilang ini menginspirasi saya loh. Saya tidak menyesal sekarang bahwa saya dulu give up, saya punya karir. Itu aja saya punya refleksi ya. Jadi Bapak Ibu di sini, kalau ada masalah orang mengenyek kita, jangan seperti saya dulu mau tunjukin jati diri, tidak perlu. Yesus aja ya udahlah, dia rela lah disalib. Memang dia taat kok kepada Bapa gitu. Kita pun ikut Yesus bukan berarti jalan tol, bukan berarti kita selalu tuh sukses dalam hidup, dan bukan juga doa kita dijawab tokcer, tidak. Tapi kita berusaha seperti Yesus, setia kepada Bapa. Itu aja refleksi saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita. Nah, Ketua sudah melengkapi. Ayo teman-teman yang lain menyusul, memberi sharing. Yang mau nambah juga boleh. Yang tadi sudah sharing, mau sharing lagi juga boleh. Bu Lucy. Ya. Saya pengen dengar Bu Susi nih, kok belum pernah ada ininya, belum pernah ada suaranya. Ayo Bu Susi sharing, jangan mau kalah Bu Susi. Biasanya dia bagus nih.
Iya nih Oh Sus. iya, iya bagus. Kalau diajar refleksi dia kalau apa sharing bagus banget Pak. Ayo Bu. Refleksinya dia biasanya bagus, Bu Susi. Iya betul. Oh Masih ini di mute. Bu Susi yang biasa misa pagi. Waduh, saya sampai nggak kenalin. Tetangga Paulus ya? Tetangga Paulus kan? Iya. Istri Pak Yohanes kan? Pak Hodi. Wah, Pak Hodi. Oke, sampai jumpa lagi ya Bu, ketemu di sini. Terima kasih ya Bu, sudah. Masih di mute Bu Susi. 3 tahun nggak ketemu Bu Rosita ini. Bu Eti juga. Apa kabar Bu Eti? Saya enggak. Baik-baik. Tetangga tiap Baik-baik, hari Bu. dilewatin rumahnya nggak usah disapa lah. Ayo dong, Sus, sharingnya Ayo dong Bu mana? Susi. Sharingnya apa ya? Ya mungkin saya seperti Bu Rini ya. Saya mungkin dari antara semua ini saya paling tua kali ya. Jadi agak malu juga ya. Sudah setua ini baru mulai kenal kitab suci. Sementara sekarang kan anak-anak muda 30-40 udah rajin baca kitab suci. Saya setua ini mungkin baru berapa tahun ya, 5 tahunan baru belajar kitab suci dan ikut EJ itu juga bukan suatu hal yang cari bukan suatu kebetulan karena saya sebetulnya nggak tahu EJ. Saya kepingin ikut KKS tetapi karena di Tebet dan pulangnya jam 10, jam 11 malam, saya bingung juga nanti kalau pulang takut ya. Waktu itu kan masih offline. Tiba-tiba saya buka Warta Minggu ada belajar kitab suci gitu. EJ-nya malah saya nggak baca, cuma belajar kitab suci. Terus oh ya udah deh ikut ini aja. Kebetulan Pak Andreas yang jadi hasil saya waktu itu. Dan sejak itu kayaknya kok ini cocok ya sama saya EJ. Karena baca kitab suci kemudian dicari ayat emasnya terus direfleksikan. Sementara kalau baca yang biasa itu kan jalan terus nggak ada yang nyantol kayaknya seperti itu. Mungkin saya dulu juga jadi lektor pagi ya Bu Rosita ya, tapi bacain aja, nggak ada yang nyantol kayaknya begitu. Nah jadi sejak ikut EJ kayaknya memang karena baca kitab suci jadi ada perbedaan lah sedikit mungkin ya. Kalau dulu umpama ya kenal Yesus, tahu Yesus tuh bagaimana ya. Tapi sekarang seperti tadi kata Bu Rini, banyak masalah hidup yang kita cari ayatnya di kitab suci seperti itu. Ya, dan kayaknya memang lebih ada perasaan yang lebih kalau dulu ngotot gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa lebih berserah, itu yang saya rasakan, lebih berserah. Apalagi seperti bacaan-bacaan hari ini lebih bisa berserah sehingga merasa lebih damai lah seperti itu, nggak terlalu ngotot, ambisius lah seperti itu kira-kira. Jadi yang jadi pegangan saya sekarang mungkin yang membuat saya mungkin berusaha untuk lebih baik lagi itu satu hal yang tadi saya imani bahwa Yesus memang juru selamatku dan Yesus adalah pemilikku. Itu yang saya jadikan patokan karena dia sebagai pemilik saya, apapun yang dia lakukan pada saya tuh harus terima. Dan saya amini bahwa pasti yang terbaik untuk saya. Itu yang membuat saya menjadi lebih bisa itu tadi berserah dan lebih legowo. Itu aja. Terima kasih. Wah, Ciami. Terima kasih Bu Susi. Berarti Bu Susi memandang Yesus sebagai raja itu adalah Yesus sebagai pemilik hidup Bu Susi, ya kan? Kalau tadi saya memandang Yesus sebagai raja, berarti saya harus taat. Ketaatan yang saya menjadi refleksi bagi diri saya. Bacaannya materinya satu, tapi refleksi kita ternyata bermacam-macam ya, memperkaya satu sama lainnya. Terima kasih Bu Susi. Mari teman-teman yang lain, ayo berbagi lagi. Ciami ya Bu Lucy ya.
Waduh, jadi malu nih nanti minggu depan nggak ikut. Loh, kok gitu? Kalau soal tua jangan nyebut-nyebut tua, Bu Susi. Kayak Pak Memang Harun, tua. Pak Harun tuh masih muda banget kok, tapi masih ikut kok. Saya lebih tua, Bu Susi. Sedikit Saya kan tapi Pak, beda 77 sedikit. sekarang. Beda sedikit lah Pak sama saya. Oh, beda sedikit. Ya Bu Tabu, Eti ya. tabu. Kalau nyebut tua umur tuh tabu. Iya, ini masih muda belia. Aduh. Iya Bu Eti teman saya lama, tahu lah saya jauh Iya. lebih tua dari Bu Eti. Enggak lah. Pak Harun tuh coba lihat tambah muda. Tiap hari tambah muda dia. Saudaranya Musa itu. Terima kasih pokoknya Sus Itunya sharingnya menguatkan loh. Oh, Minggu depan terima ada kasih. lagi. Iya, serius. Makasih. Ini ada Ali Samiaji. Nah, coba saya mau denger. Ayo Pak Ali. Ayo Bro Ali. Ada apa kok Paul? Bapak Dia Ibu kangen sekalian. suarane. Saya baru datang ini. Kayak Paul. Apa ya? Bentar. Apa? Sharing tentang apa ini? Ya, Mungkin tentang perikop ini. gini, kalau untuk selama saya mengikuti EJ ini ya, saya kan ini kan tiba-tiba juga kebetulan ikutnya di angkatan awal ya, terus kemudian kan didaulat menjadi FAS. Padahal saya juga pengetahuannya itu, nol banget lah, ini banget ya. Kemudian saya memberanikan diri dan ya memang EJ ini beda karena kita ambil spiritualitasnya. Jadi memang benar seperti yang di-sharingkan Bu Susi segala tadi. Jadi kita memang jadi berani ya karena kita jadi mengerti. Jadi ini satu yang menarik tuh tadi mengenai hisop tapi terus terang sampai sekarang pun saya sendiri juga kalau disuruh ayat berapa, Matius berapa, Lukas berapa, saya juga nggak ingat. Ketika saya buat materi untuk Seven Last Word itu ada sebatang hisop kan. Saya cari hisop itu apa? Hisop itu adalah tombak ya. Berarti kan ya buluh itu, tapi ternyata itu tombak juga, mata tombak dari serdadu Romawi. Tapi hisop itu juga sebetulnya adalah kayak suatu semacam tanaman pun bukan. Hisopnya itu sendiri. Hisopnya itu adalah tanaman itu loh, tanaman untuk apa yang bentuknya memang seperti tombak, tapi itu untuk saya lupa pokoknya untuk kayak pendupaan atau untuk pengobatan bangsa Yahudi gitu loh. Jadi kemungkinan juga ya ini kan kita refleksi ya, kenapa dituliskan hisop dan jatuhnya tuh jadi hisop itu mungkin ada kayak apa ya, untuk mengurapi gitu loh si hisop ini. Jadi ada faktor pengurapannya juga pada peristiwa penyaliban itu. Itu sih yang saya temukan, yang saya gali-gali ketika saya membuat materi untuk Seven Last Word berapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahunan yang lalu gitu. Itu aja sih dari saya. Kasih. Baik, Bro Ali, nanti saya japri ke Anda kisahnya, penyelidikannya yang tentang hisop. Hisop itu juga di
Mazmur 51 ya kalau nggak salah, itu dipakai hisop itu yang membersihkan. Jadi fungsinya Iya, betul yang seperti spons dia untuk membersihkan sesuatu gitu loh. Jadi makanya hisop ini kalau di Matius itu ditancapkan kepada buluh lalu dikasihkan kepada Yesus. Loh, minum gitu loh, dipersin. Padahal aslinya itu buat bersihin orang buang kotoran. Nanti saya jabarkan. Iya, itu yang itu saya juga dapat itu ini. Oh, udah ada. Ya, jadi dapat saya juga ada ini. Ya, waktu itu di Emauser juga ada yang share deh Pak Paulus. Iya. Berarti saya. Iya. Oh, Pak Paulus ya. Iya. Pokoknya jadinya intinya ketika saya ikut EJ ini mau tidak mau saya mendalami kitab suci dan ya benar tadi dalam kehidupan sehari-hari kita jadi mengandalkan bahwa Yesus adalah Raja. Jadi kita jadi mengerti gitu loh. Bahkan kalau kita bicara tentang evangelisasi ya, sebetulnya ketika kalau kita sudah sampai ke tahap pengenalan yang baik, evangelisasi itu akan terjadi dengan spontan dan dengan otomatis. Bukan sesuatu yang menakutkan, karena memang kita mengerti dan kita menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kitanya sendiri belum mengerti, cuman sekedar pokoknya God is good gitu. Rasanya kita mau ngomongnya itu juga agak-agak ganjel ya gitu loh. Antara oke, gitu loh. Oke, God is good, tapi ya oke deh gue cari-cari aman gitu loh. Kalau sekarang kita bisa maju ketika memang harus maju, ketika kita harus diam menahan diri ya kita ya bisa mengendalikan diri lah seperti itu. Terima kasih Bro Ali. Terima kasih Bro Ali. Iya Pak. Ya, mungkin tambahan mengenai istilah-istilah hisop, firdaus itu ya. Kita itu sebetulnya bisa buka aplikasi di HP kita yang namanya Kamus Alkitab. Dan itu cari aja Kamus Alkitab, itu ada. Nanti di tempat pencariannya, di box pencariannya Anda tulis hisop, itu akan keluar tuh. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini nih. Jadi kita bisa baca dari situ. Dan itu semua Kamus Alkitab adalah istilah-istilah yang dipakai dan digunakan di kitab suci. Jadi kalau kita mau tahu, tinggal klik itu gitu. Iya. Jadi warnanya itu hijau ya kalau di aplikasinya, nanti Anda cek lah buat teman-teman semua lah. Jadi untuk ketika membaca dapat referensi. Itu aja Bu Luciana. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih masukannya. Ya, kita belajar nih yang muda maksudnya muda dalam pengetahuan, belajar dari yang senior seperti Pak Bambang yang sudah pengetahuannya luas untuk menambah-nambah wawasan bagaimana kita mencari hal yang ingin kita ketahui. Terima kasih. Kayaknya belum lengkap nih, satu lagi nih, tim saya nih belum bersuara nih. Bu Naomi ada di tempat kah? Bisa buka video kah? Oh, nggak bisa ya Bu Rosita. Mungkin biasanya kan ya. Bu Lucy, ada teman kita dari jauh nih, dari Pekanbaru, Bu Lingling. Oh ya, Bu Lingling, sharing Bu. Bu Luciana Lingling. Luciana Lingling. Oh ya, ayo Bu, namanya udah sama nih Bu dengan saya Bu. Ayo Bu, berbagi dong Bu. Pengalamannya perikop ini apa? Bu Lingling. Wah, berdiam diri saja. Oke. Ada Bu Carol. Mana? Oh iya, Bu Carol, ayo Bu Carol.
Nih, mumpung teman EJ banyak nih, Bu Keral kan juga teman EJ. Ayo, Bu, sharing, Bu. Belum dulu. Belum dulu, kapan Bu? Nanti ya. Dengerin Pak Paulus aja. Ya lah. Ini ya, saya tambahin ya masalah Firdaus ya. Hari ini tadi saya membawa Romo ke kakak iparnya Bu Leni yang perminyakan. Ya, jadi saya terinspirasi nih ketika saya melihat si kakaknya iparnya Bu Leni yang napasnya satu-satu, dia menderita, dia kesakitan, terus Romo berdoa. Saya terinspirasi nih, ya. Kapan Yesus bisa berkata, engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus? Ini pada saatnya itu kita akan ingin sekali mendengar Yesus mengatakan itu. Jadi saya tadi lagi melihat si Cicong, mereka panggilnya Cicong, saya ikut-ikutlah Cicong ya. Itu napasnya satu-satu, dia sangat menderita. Kalau bisa memilih, dia ingin Yesus sebut ini nih. Hai, Pak, apa namanya tadi, Pak Joni Untoro, engkau hari ini akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Pasti setiap orang ada saatnya ingin dengar itu loh, ketika sedang napas satu-satu, tapi belum juga dijemput, belum juga mendengar Yesus berkata seperti itu. Ini kita cerita kalau orang yang masih dikasih kesempatan untuk bed rest ya. Lain kalau orang yang sudah tiba-tiba pergi, kita nggak tahu ya story-nya. Apakah itu cepat? Yesus datang begitu suddenly dan mengatakan, hey, engkau bersama aku di Firdaus. Ya kan, ada orang yang meninggal tiba-tiba. Tapi tadi saya terinspirasi melihat si Cicong itu ya, satu-satu napasnya. Dan saya jadi berpikir, selama kita belum seperti itu, apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Apa? Apakah kita hanya mikirin kedagingan kita, kenikmatan hidup? Nah, itu Yesus di sini dikatakan meraja ya, Tuhan Yesus Kristus Raja alam semesta. Tapi sekarang kita kan menganggap Yesus itu Raja alam semesta karena memang dia pencipta dunia, menciptakan kita semua. Tapi seorang raja turun ke dunia untuk begitu merendahkan dirinya sampai dihujat, dihina gitu kan. Tadi saya begitu lihat orang mau meninggal, dia ingin sekali pergi, ingin sekali Tuhan berkata, hai, engkau bersama aku sekarang di Firdaus. Itu kita akan alami loh. Kapan nggak tahu ya. Nah, siapkah kita? Apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita sekarang ini selagi masih ada kesempatan? Itu yang mesti kita pikirkan. Saya melihat ya, kita nggak menghakimi, saya melihatnya orang berdoa dari pagi sampai malam, begitu komit sepertinya ya, tapi pada saat dia napas satu-satu, dia tetap menantikan ini. Yang tahu hanya Yesus. Doanya itu tulus, doanya itu entertain diri sendiri, apa doanya itu benar-benar doa karena penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri, kita renungkan apa yang telah kita lakukan. Kita ini di kitab suci ya, kerasulan kitab suci ya. Kadang kita merasa kita udah mengenal firman, tapi kita tidak mengenal loh Yesus yang kita imani loh. Kita tidak mengenal sang raja yang mau menjadi raja kita loh. Seperti tadi Lucy sharing ya, kita menyuruh Yesus sebagai quote unquote kacung kita ya, minta ini, minta itu, kok nggak dikabulkan, kok begini hidup saya kan udah pelayanan, kok kayak begini, sering itu terlintas di pikiran kita loh. Tapi tadi ya saya berasa benar-benar
sambungkan lagi dengan sharing saya yang pertama. Saya tidak menyesal saya give up segalanya itu. Untuk sekarang seperti ini di sini, dulu jualan uang, sekarang jualan firman. Bayangin, saya tidak menyesal setelah lihat si Cicong Joni Untoro, napasnya satu-satu, dia penuh kesakitan. Dan tadi Romo ya, ada doanya satu yang membuat saya tuh merinding gitu. Tapi saya lupa, saya merinding dia ngomong apa gitu. Itu ya, introspeksi kita loh, ini semua yang di sini, dan kita harus mewartakan ini kepada orang-orang sekitar kita yang katanya merasa sudah beriman, yang katanya merasa doanya tak putus-putus dari pagi sampai malam. Kita introspeksi diri. Kita sekarang mewartakan firman untuk panggung kita atau untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Itu yang tahu kita sendiri dan Tuhan sendiri yang tahu. Itu ya, ini ya sedikit sharing ya, karena tadi saya perminyakan itu, saya sedih, saya sempat keluar air mata. Begitu susahnya ya mendengar Yesus, engkau sekarang bersama aku di Firdaus. Susah loh, sulit, dan kita tidak pernah tahu. Itu ya Bapak Ibu ya, bukan menakuti ya, itu yang saya rasakan tadi, mengerikan sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita melengkapi sharing kita malam ini. Dan bagus di chat, bagus, ya di chat bagus ada ngomong kali Bu Lucy, bagus. Ya, Agus Saputra. Mumpung ini tadi saya lihat di chat Pak Bambang ada share kamus Alkitab ya, bisa kita download kalau mau menyimpannya. Silakan. Terima kasih ya Pak Bambang. Oke, mana Pak Agus? Pak Agus mungkin mau sharing Pak? Selain Pak Agus, ada lagi yang mau sharing? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Apakah ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya Bu Rosita ya. Saya mau pengumuman sedikit ya. Oke, teman-teman, kini tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya akan sampaikan pengumuman bahwa pada hari Rabu mendatang, KKS Paroki Kelapa Gading akan kembali hadir dalam acara Bekal Belajar Kisah Allah yang akan dibawakan oleh Pastor Effendi. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu melalui Zoom pada hari Rabu mendatang. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Maaf, saya tambahkan ya Lucy, minggu depan kita berkolaborasi dengan para katekis. Bukan bekal ya Lucy ya, kita kolaborasi dengan katekese. Ya. Oh oke. Ya. Terima kasih ralatnya Bu Rosita, dan terima kasih juga terutama untuk Ibu Megasari yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita malam ini. Begitu luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Bu Megasari. Terima kasih juga sharing dari teman-teman semua, Bapak Ibu, baik dari teman-teman KKS, teman-teman Emmaus Journey, teman-teman semua dari fasilitator, pengurus lingkungan wilayah semua. Terima kasih. Oke, kita akan akhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Saya minta kesediaan teman kita yang paling jauh nih, yang dari Nederland, Ibu Rini Frederick, untuk menutup pertemuan ini. Silakan Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Lucy atas waktunya. Mari kita satukan hati kita doakan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas selesainya pertemuan pada malam ini. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan bimbingan-Mu pada malam hari ini. Engkau sendiri telah berkenan mendampingi kami, serta menuntun kami dalam pertemuan malam ini untuk saling berbagi, menguatkan iman kami semua, agar kami semakin baik dalam memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun bila masing-masing dari kami kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu.
Juga kami mohon ampun jika masih ada kekurangan yang terjadi pada diri kami masing-masing. Semoga pertemuan ini sungguh dapat membawa kesegaran dan pembaharuan bagi kami semua yang hadir di sini, sehingga kami semakin mantap menjadi anak-Mu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Roh Kudus, kami menghaturkan ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini, terima kasih semuanya, Bu Mega, Bu Rosita, Bu Mega. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bu Eti.